Korupsi. Kayaknya kata ini udah nggak asing lagi ya di telinga kita. Tapi pernah nggak sih kepikiran bentuknya tuh apa aja? Ternyata korupsi itu punya banyak banget wajah dan seringkali jauh lebih rumit dari yang kita kira. Karena di balik setiap tindakan korupsi ada dampak yang bukan cuma dirasakan hari ini, tapi juga bisa menjadi ancaman bagi masa depan Indonesia. Mulai dari menghambat pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat, sampai mengurangi kesempatan generasi berikutnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Kalau kita ngomongin korupsi, apa sih yang paling muncul pertama di kepala gitu? Di luar berita heboh yang seliweran, sebetulnya apa sih korupsi itu? Kalau kita telusuri akarnya, kata korupsi ini ternyata datang dari bahasa Latin gitu. Corruptus yang artinya ya busuk, rusak atau bejat. Nah, KBBI kita juga ngasih definisi yang lugas banget. Penyelewengan uang negara buat untungin diri sendiri ataupun orang lain. Jadi intinya tuh selalu sama. Ada penyalahgunaan jabatan atau wewenang buat dapat untung secara nggak bener. Oke, tadi itu definisi secara umum. Sekarang kita coba lihat dari kacamata hukum. Gimana sih hukum di negara kita mendefinisikan korupsi? Dan ternyata dalam hukum Indonesia korupsi itu bukan cuma satu dua jenis tindakan aja. Percaya nggak? Undang-undang kita itu merinci sampai ada 30. Ya, 30 jenis tindakan korupsi. Gila kan? Ini cukupannya luas banget dari yang paling kita kenal kayak suap menyuap pejabat sampai yang teknis banget kayak sengaja ngilangin barang bukti. Sehingga luasnya bentuk korupsi ini menunjukkan bahwa ancamannya juga nggak bisa dianggap kecil gitu. Kalau terus terjadi, korupsi bisa menghambat kemajuan Indonesia dalam berbagai bidang, baik ekonomi, pendidikan, maupun pembangunan nasional. Nah, ke-30 jenis itu kan banyak banget ya. Jadi ke-30 jenis itu bisa kita kelompokkan jadi 7 kategori besar saja. Anggap aja kita lagi kenalan sama 7 wajah utama dari korupsi. Ada yang namanya merugikan keuangan negara, terus ada suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan berbenturan kepentingan dalam pengadaan. Oke, kita mulai dari yang pertama dan sering banget jadi monsternya korupsi karena skalanya adalah tindakan yang paling bikin negara rugi bandar. Jadi ini terjadi pas ada pejabat yang pakai kekuasaannya buat ngeruk keuntungan pribadi atau buat orang lain yang ujung-ujungnya ya duit negara yang amblas. Contoh yang paling ramai kemarin, apalagi kalau bukan kasus korupsi proyek BTS, itu skalanya gede banget. Yang mana kasus seperti ini memperlihatkan bahwa korupsi bukan hanya soal angka kerugian, tapi juga tentang hilangnya kesempatan Indonesia untuk membangun fasilitas yang seharusnya bisa digunakan masyarakat dan mendukung kemajuan di masa depan. Oke, kita udah bahas macam-macam bentuk korupsi. Sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Dari semua jenis tadi, sebenarnya ada nggak sih benang merahnya? Apa sih yang bikin semua itu bisa kita sebut korupsi? Ada seseorang sosiolog hebat namanya Syed Hussein Alatas. Nah, beliau ini udah ngerakum beberapa ciri-ciri umum yang perlu ada di setiap tindakan korupsi dimanapun itu terjadi. Jadi menurut beliau, korupsi itu selalu ada polanya. Pertama, hampir pasti dilakukan diam-diam, rahasia. Kedua, biasanya nggak sendirian, pasti ada komplotannya. Terus ada semacam utang budi atau kewajiban timbal balik di antara pelaku. Mereka juga pintar, sering coba ngumpet di balik aturan hukum biar kelihatan sah gitu. Tapi inti dari semua itu ya ini korupsi adalah penipuan dan yang paling parah ini adalah pengkhianatan kepercayaan. Dan kalau kepercayaan itu terus rusak, maka dampaknya bisa panjang bagi masa depan Indonesia. Negara akan sulit berkembang secara maksimal karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk masyarakat justru disalahgunakan. Nah, sekarang kita sudah jadi melek kan soal bentuk korupsi. Pertanyaannya, setelah kita bisa mengenal semua, apa langkah kita selanjutnya? Karena masa depan Indonesia bukan hanya ditentukan oleh pemerintah, tapi juga oleh kesadaran masyarakat dalam menolak
dan mencegah korupsi sejak sekarang. Semakin kita memahami bahayanya, semakin besar peluang kita untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju, adil, dan berintegrasi. Sekian, terima kasih.